Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai anak-anak, di part 3 ini masih tentang pembahasan latihan soal ujian sekolah kelas 9 untuk materi fisika. Kalian simak dan pahami dengan baik-baik ya. Audio Jungle. Untuk soal yang pertama di part 3 ini tentang hukum Newton yang kedua ya, di mana dia memiliki percepatan. Sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil adalah 600 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah. Nah, ini kita disuruh menentukan besar gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk. Kita ingat kembali, hukum Newton 2 memiliki persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Kita coba untuk memberikan keterangannya di sini. Untuk F ini adalah gaya. Audio Jungle. Gaya satuannya Newton. Sedangkan M adalah massa. Satuannya kilogram. Audio Jungle. Kemudian ada A adalah percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau kita buat ke dalam rumus segitiga ya anak-anak, rumus segitiga yang di atas adalah yang F, kemudian ini ada M, ini ada A. Di soal nomor 1 ini diketahui percepatan. Percepatannya ada 2 ya anak-anak. Kita tuliskan di sini untuk diketahuinya. A-nya ada 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita cari lagi yang diketahui. Kemudian ada massa. Massanya sebesar 600. M Audio Jungle. sebesar 600 kg. Yang ditanyakan adalah gaya. Lainnya Audio Jungle. yaitu F. Langsung aja kita jawab. Untuk rumusnya F adalah M dikali A ya, sesuai dengan rumus yang ada di sini. Sehingga kita masukkan M-nya 600 dan A-nya adalah 2, sehingga jawabannya adalah 1200 Newton ya. Untuk gaya ini satuannya adalah Newton, sehingga jawabannya adalah yang Audio C. Jungle. Audio Jungle. Untuk soal yang kedua di part 3 ini masih tentang hukum Newton yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada balok ya anak-anak. Balok diletakkan di atas lantai yang licin. Dia diberi gaya sebesar F1 dan F2. Untuk F1 arahnya ke kanan. Untuk F2 arahnya ke kiri. Audio Jungle. Apabila massa balok sebesar 2 kg, F1 5 Newton dan F2 sebesar 3 Newton, maka besar dan arah percepatan balok adalah. Nah, ini kita disuruh menentukan besar percepatan dan arah percepatan pada balok yang tertera di gambar ini ya anak. Kita ingat kembali, untuk hukum Newton yang kedua, dia memiliki persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Untuk mempermudah kita di dalam mengerjakan, kita tulis dulu untuk keterangannya. Yang pertama ada F. F ini adalah
gaya, satuannya Newton. Untuk M adalah massa. Massa ini satuannya kilogram. Untuk A ini adalah percepatan. Percepatan ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jika dibuat rumus segitiga ya, jika dibuat rumus segitiga, maka yang di atas adalah yang F. Sini M, kemudian sini A. Untuk langkah pertama, kita tulis dulu keterangannya di dalam gambar ini ya. Kita perhatikan gambar yang ini. Untuk massanya sebesar 2 kg, untuk F1 5 Newton, untuk F2 sebesar 3 Newton. Langkah pertama, kita menentukan dulu untuk sigma F. Sigma F seperti yang kita lihat di gambar ya anak-anak. Untuk F-nya ini ada dua, ada arahnya yang ke kanan. Kita buat kesepakatan yang arah ke kanan dia bernilai positif. Untuk yang ke arah kiri dia bernilai negatif. Dan di sini ada sigma ya anak-anak. Kalau sigma kan berarti jumlah ya. Untuk sigma F langsung aja kita jumlahkan. F1 ditambah F2. F1 arahnya ke kanan ya, ke kanan, sehingga dia positif 5 Newton. Untuk F2 ini dia ke kiri, arahnya negatif, sehingga kita tuliskan negatif 3 Newton. Sehingga hasilnya untuk sigma F adalah sebesar 2 Newton. Selanjutnya kita disuruh menentukan ya untuk nilai percepatannya, besar percepatannya. Kita kembali lagi ke rumus segitiga ini ya anak-anak. Untuk A, rumusnya adalah F per M. Kita tuliskan di bawah untuk rumus A yaitu rumusnya sigma F atau F ya per M. Sigma F seperti yang sudah kita dapatkan yaitu 2 Newton, dan untuk M-nya masanya sebesar 2 kg, sehingga hasilnya 1 meter per sekon kuadrat. Ini untuk besar percepatannya. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan arah. Arahnya kemana? Apakah dia searah dengan F1 yang ke kanan atau F2 yang ke kiri? Untuk menentukan arah, kita lihat angka yang paling besar. F1-nya 5 Newton, F2-nya 3 Newton. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang besar adalah yang F1. Arahnya searah dengan F1 ya. Untuk gayanya ini searah F1. Sehingga jawabannya adalah untuk A-nya 1 meter per sekon dan arahnya searah F1. Jawabannya yang D. Untuk soal selanjutnya, ini tentang getaran ya anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada bandul, kemudian dia diikat dengan tali, kemudian talinya diikat mungkin pada balok kayu ya, balok kayu atau pada dinding. Sebuah bandul ditarik ke samping sehingga bandul bergerak bolak-balik. Jika dalam waktu 3 sekon bandul bergerak dari KLM, maka frekuensinya adalah sebesar. Nah, pada soal ini kita disuruh menentukan besar frekuensi bandul yang bergerak dari sini ya, dari KLM, LK lalu ke LM selama 3 sekon. Ini dia frekuensinya berapa, seperti itu ya anak-anak. Kita
ingat kembali materi pada getaran ya. Ini gambar ini sama dengan gambar di sebelah kiri ya. Ini ada bandol, lalu bandolnya diikat dengan tali, kemudian talinya diikat dengan di sini kebetulan ada tembok ya anak-anak. Ini dikasih B ya. Kita ingat kembali, titik B ini merupakan titik keseimbangan atau kesetimbangan ya anak-anak. Ini titik seimbangnya dia. Ketika bandol itu dia diam, tidak diberi usikan atau tidak digerakkan atau tidak dikenai gaya, dia akan diam. Posisi saat dia diam ini dinamakan sebagai posisi seimbangnya dia. Posisi seimbangnya dia ya anak-anak untuk yang posisi B ini. Nah, ketika bandul digerakkan ke arah A ya, ini bandul B yang diam tadi, saya gerakkan ke arah A, kemudian saya lepas. Bandulnya pasti akan bergerak ke sini, balik lagi ke sini, ke C, kemudian balik lagi ke A kan? Dan dia dalam bergerak itu pasti melewati titik keseimbangannya. Sehingga dari sini kita bisa menarik kesimpulan definisi getaran. Getaran itu adalah gerak bolak-balik ya. Karena tadi ketika bandul seimbang, ketika saya tarik ke arah A, dia akan bergerak bolak-balik. Gerak bolak-balik melalui titik keseimbangannya. Karena dalam dia bergerak pasti dia melalui titik seimbangannya ya. Saya ulangi lagi, getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangannya. Selanjutnya kita akan menentukan besar satu getaran itu berapa, jarak dari mana. Oke, kita akan menentukan satu getaran ya. Satu getaran ini adalah gerak dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian kembali lagi ke B, kemudian kembali lagi ke A. Kita tuliskan garisnya di gambar ini ya, di gambar ini. A ke B, lalu ke C, lalu kembali lagi ke B, lalu kembali lagi ke A. Jadi dengan kata lain, satu getaran itu adalah gerak dari sini. Tadi kan mulainya dari A ya anak-anak. Dari A kemudian ke sini ke C, lalu kembali lagi ke A. Ini disebut sebagai satu getaran. Satu getaran ini mulainya dari sini ya, dari A ke C kembali lagi ke A. Itu satu getaran. Bagaimana dengan setengah getaran? Kalau setengah getaran kita tuliskan di bawahnya. Untuk satu getaran, setengah getaran itu adalah dari A kemudian ke B lalu ke C. Ini adalah setengah getaran. Kita tuliskan di gambar. Setengah getaran itu dari A ke B kemudian ke C. Ini adalah setengah getaran ya. Setengah getaran, atau dari C ke B ke A ini juga sama aja ya. Jadi setengah getaran itu bisa aja sini dari A ke C, ini setengah getaran, atau dari C ke A, ini juga setengah getaran, sama aja. Terus bagaimana dengan seperempat getaran? Nah, kita tuliskan lagi di bawahnya untuk mempermudah kita memahami ya. Untuk seperempat getaran, seperempat getaran berarti dari mana? Seperempat getaran berarti dari A ke B, sini ya. Ini adalah seperempat getaran, atau dari B ke C, ataupun sebaliknya, atau dari sini ya. Ini adalah seperempat getaran ya. Getaran ini juga seperempat getaran. Ini untuk persamaannya saya tuliskan di atas. Untuk persamaannya untuk menentukan frekuensi, persamaannya adalah N per T. Di soal kan kita disuruh menentukan frekuensinya.
Frekuensinya, persamaannya adalah yang di atasnya ini. Ini adalah persamaan menentukan frekuensi pada getaran. Dengan F adalah frekuensi Audio Jungle. frekuensi satuannya Hz. Kemudian untuk N adalah banyak getaran, Audio Jungle. banyak getaran. Kemudian T kecil, time ya, waktu. Satuannya adalah sekon. Kita kembali lagi ke soal ya anak-anak. Kita kembali ke soal ini. Sebuah bandul ditarik ke samping sehingga bandul bergerak bolak-balik. Jika dalam waktu 3 sekon, ini kita tulis diketahuinya di bawah. Diketahui T kecil sebesar 3 sekon. Kemudian bandul bergerak dari ini ya, dari K, L, M dan seterusnya ini. Kita coba tuliskan di atas. Ya, pada gambarnya kita tuliskan arahnya. Dia bergerak dari K, L, M, kemudian kembali lagi ke L ke K, kemudian kembali lagi ke L ke M. Ini kita bisa menentukan, dia kan bergeraknya kan awalnya dia ke sini ya, mulainya dari K ya, K ke M, kembali lagi ke K lagi, ini 1 ya, lalu dia ditambahin lagi nih setengah ke arah dari K ke M. Jadi dari sini, awalnya dari sini ke sini, balik lagi ke sini kan 1, ditambahin ini setengah, sehingga kita bisa menuliskan untuk N nya adalah sebesar 1,5. Kita tuliskan di bawah ya anak-anak. Untuk N nya sama dengan 1,5. Yang ditanya adalah frekuensi F. Kemudian langsung aja kita jawab. Kita jawab untuk F, rumusnya adalah N per T. Kita masukkan N nya 1,5, kemudian T nya 3, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah 0,5 Hz. Jawabannya yang D. Untuk soal selanjutnya, ini masih tentang getaran ya anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada bandul. Bandulnya diikat dengan tali, kemudian talinya diikat dengan balok kayu. Bandul di atas bergerak dari A, B, C, B, A, B, C, B, A selama 5 sekon. Besar frekuensi bandul adalah sebesar. Nah, di soal ini kita juga masih disuruh menentukan besar frekuensi dari bandul ini. Yang pertama, kita menentukan banyak getarannya berapa sesuai dengan gerakannya dari ini anak-anak. Dari ini berapa N-nya. Langkah pertama kita tentukan dulu untuk arah gerakannya. Ini dia mulai dari titik A ya anak-anak. Dia mulai dari titik A, kemudian ke B, ke C, kemudian kembali lagi ke B ke A, kemudian kembali lagi ke B ke C ya, lalu kembali lagi ke B ke A. Ini N-nya ada berapa? Kalau kita simpulkan ya, dia kan mulainya dari A ya, dari A kemudian ke C, kemudian kembali lagi ke A, satu getaran, kemudian dia mulai lagi ke C lagi, kembali lagi ke A, ada 2. Oh, berarti ini N-nya ada 2. Kita tuliskan untuk diketahuinya. Diketahui untuk N-nya ada 2. Selanjutnya di soal dia bergerak selama 5 sekon. Ini kita tuliskan untuk T-nya ada 5 sekon. Yang ditanya yaitu, yang ditanyakan frekuensi bandul, yang ditanyakan F. Kemudian langsung aja kita jawab
Ingat, F persamaannya N per T. Tinggal kita masukkan, N-nya ada 2 dan T-nya ada 5. Ketemu jawabannya 0,4 Hz. Sehingga kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah yang C. Audio Jungle. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih.